Semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini ya, seperti biasa kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan si gold ini sendiri atau si XAUUSD ini sendiri. Oke, tapi sebelumnya kita akan juga sedikit membahas mengenai si indeks dolar ini ya. Jadi kalau kita perhatikan untuk si indeks dolar ini sendiri pun pergerakannya masih sideways kalau untuk candle daily-nya. Oke, di sini kalau kita lihat, jadi kalau kita perhatikan memang sudah 2 hari ya, ada si DXY ini itu sideways dan belum bisa break dari 104.22. Jadi bisa dikatakan untuk primary resistance dia ini ya, si DXY itu masih belum bisa di break ya. Jadi si DXY ini kalau kita perhatikan juga masih tertahan terus menerus ya di area resistance tersebut. Nah, ini masih ada kemungkinan dia untuk turun kembali ke bawah dengan target 103.6 kembali gitu. Nah, ini kalau kita lihat di 4 jam, memang kalau di 4 jam dia sedang berusaha untuk naik ya, cuma memang belum di breakout aja untuk resisten tadi si 104.22 ini. Oke, kemudian kalau kita perhatikan lagi untuk si gold ini sendiri ya, atau si emas ini, nah kita lihat dulu candle daily-nya dia. Kalau dari candle daily sendiri, kalau kita lihat di sini ya, kita ilangin dulu coret-coretannya. Nah, kalau di daily ini terbentuk bearish engulfing ya. Bearish engulfing itu ada di tanggal 1 Juni sama di tanggal 2 Juni gitu. Nah, bearish engulfing ini ya, kalau kita perhatikan dari tanggal 5 Juni sampai 6 Juni kemarin, itu harganya sebenarnya sedang mencoba untuk retest ya ke area entry level bearish engulfing ini sendiri ya, atau ke body candle si candle hijau si bearish engulfingnya. Nih kalau kita lihat di sini ya, tuh di 1963.5. Nah, ini masih jadi area resisten yang memang bisa dikatakan cukup bagus karena bisa menahan pergerakan harga ini selama 2 hari berturut-turut gitu. Nah, kalau kita perhatikan lagi di 4 jam ini memang secara kita bahas sedikit volume ya. Kalau dari volume ya, kalau dari si volume memang si buyer ini masih tergolong kuat, tapi kalau kita perhatikan dari tanggal 30 Mei ya sampai tanggal 6 Juni itu terjadi penurunan volume yang cukup signifikan ya oleh si buyer itu sendiri. Nah, penurunan volume ini juga bisa disebabkan oleh adanya transaksi yang lebih sedikit gitu dari hari sebelumnya. Nah, ini adalah penurunan cukup signifikan kalau kita perhatikan, artinya si volume ini nggak stabil tapi dia menurun gitu secara perlahan. Nah, ini candle naik juga kalau kita perhatikan untuk hari kemarin ya, di tanggal 6 ya, itu juga dia ditutup bisa dikatakan seperti doji, karena memang kalau kita perhatikan pasar ini selama 1 hari kemarin itu dia sideways kurang lebih di zona yang kita bahas ya, yaitu di golden ratio-nya dia kurang lebih di 1960 sampai 1965. Itu untuk zona sideways-nya dia gitu. Nah, ini saya dapat beberapa kali untuk sell di area tersebut ya, di area ini. Lalu dia juga kalau kita perhatikan dia sempat nyentuh ke angka 1955.34 ya di sini. Ini adalah support yang kita bahas ya di video pertemuan sebelumnya. Oke, ini. Nah, untuk saat ini sih sebenarnya kalau kita perhatikan dari 4 jam untuk si area candle ini ya, atau si pergerakan harga ini ya, itu dia seperti menanti sesuatu gitu ya. Jadi dia itu bisa dikatakan zona ini ya, zona yang ini kalau kita lihat, oke, agak nyaru ya. Oke, kalau kita lihat sini zona ini ya, ini tuh sebenarnya adalah zona akumulasinya dia. Jadi bahasa itu dia sudah marking up harga di sini. Oke, jadi dia udah markup nih harganya di sini, dan dia akhirnya melakukan akumulasi kembali di sini gitu loh. Nah, akumulasi ini yang nanti akan menjadi sebuah area kita sebut sebagai area base ya. Nah, ini bentuk sebuah area base. Nah, ini kita tinggal tunggu nih, dia mau breakout dari 1960 kemudian melanjutkan pergerakannya ke bawah ya kan, di 1955 sampai 1940 kembali, atau dia mau break dari 1965 ya dengan melanjutkan pergerakan kenaikannya ke harga 1975 sampai ke 1982 kembali gitu. Nah, ini dia membentuk suatu zona akumulasi. Jadi saran saya ya, jadi gini,
selama dia belum bisa break dari 65 ya kalian masih boleh cari posisi sell, tapi begitu dia sudah break dari 65 better ya kita cari ambil posisi buy dengan target 1975 sampai 1982. Ini adalah target utama, tapi kalau misalkan target terdekatnya ya bisa aja di 1968 ya kan, 1965 ya kan, terdekatnya 1965 itu 1968 1965 1968 1972 ya sampai 1975 sampai 1982 gitu. Sorry ya, bukan 65, maksudnya kalau dia break dari 65 gitu. Oke, jadi gitu ya. Jadi kalau dia break 65 kalian cari posisi buy ya better begitu, dengan target utama di 75 sampai 82. Tapi kalau dia break dari 60 ya, atau selama dia belum bisa break dari 65 ini ya, kalau saya sih pribadi saya lihatnya selama dia belum bisa break dari 65 saya akan coba cari posisi sell kembali ya di 65 target 60 ya kan, karena kan ini range sideway dia. Nah begitu kalau mau hold panjang ya minimal ada closing candle dulu lah yang 4 jam ini ya di bawah 60, artinya dia breakout ya, dengan target nanti untuk hold panjang di 1955 sampai terendahnya itu 1940 1935 kembali gitu ya. Jadi itu kalau untuk gold, karena memang dia masih posisi akumulasi kalau kita perhatikan di sini. Nah kalau untuk yang hari Selasa itu update-nya nanti di jam 12 siangan gitu ya. Jadi jam 12 siang di hari Rabu ini ya, di tanggal 7 nanti itu akan diupdate untuk yang tanggal 6-nya begitu. Oke. Kemudian kita lihat dulu ya, di sini dari OI data memang masih belum ada perubahan, artinya ya di bawah 1950 ini mereka masih fokus untuk ambil area buy gitu. Baiknya itu di 1950 kita lihat ada put money ya, atau menaruh duitnya di 4929. Kemudian di 1940 juga masih ada put money sekitar 1917 gitu. Jadi memang cukup besar nih yang mau beli di sini, atau minat belinya mereka itu cukup besar. Tapi kalau kita perhatikan ya, di atas 1960 ya, yang saya katakan di atas 1960 itu dia lebih banyak untuk ambil target pasar gitu. Jadi target dari hasil yang mereka udah beli di bawah sini. Itu pertama di 1975 ya seperti biasa ya, masih sama 1900. Kemudian di 1980 ya seperti kita bilang ya, kalau dia break dari 60 ya sama 65 ini golden ratio, maka target dia ada 75 sampai 80 ya, karena di sini cukup banyak nih targetnya 1900 ya, 1900 sampai 1112. Dan next begitu dia bisa break dari 1800 maka next targetnya itu adalah di 2000, itu sekitar 2566 dengan target mau beli itu sekitar 1641. Nah ini cukup kecil ya. Jadi kalau kita perhatikan semakin angkanya tinggi ya, semakin tinggi level angkanya dia ini atau semakin mahal si gold ini, itu semakin sedikit yang mau beli, tapi target pasarnya itu justru semakin banyak, terutama di 2050 gitu. Magnetnya masih 4466. Oke, jadi ini masih yang harus kita perhatikan nih. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan dari si open interest data itu 2050 dipertahankan dalam beberapa hari ke belakang ya. Jadi masih ada potensi nih dia untuk bisa ke sini. Oke, jadi segitu ya untuk pembahasan. Jadi kalau dari open interest data itu masih bullish ya datanya, dan memang masih potensi untuk lanjut naik ke atas gitu. Jadi kalau dia turun ya ke harga 1950 sampai 1940 ini kita bisa cari untuk area buy kembali gitu. Oke. Jadi mungkin sekian dari saya untuk si update gold hari ini ya. Jadi memang nggak banyak perubahan kalau dari mapping, bahkan tidak ada perubahan sama sekali karena memang pergerakan masih sideways. Tapi itu adalah beberapa penjelasan ya yang semoga bisa kalian pahamin ya, mulai dari open interest data ya, kemudian pergerakan yang possible terjadi di dalam market untuk hari ini ya. Terus hari ini kalau kita perhatikan juga ada neraca perdagangan ya, report neraca perdagangan Amerika itu di jam 7.30 WIB malam hari nanti ya, atau 19.30 WIB.
Jadi itu harus kalian perhatikan. Kemungkinan besar pasar akan merespon juga dengan harga yang memiliki volatilitas tingkat tinggi. Kalau misalkan neraca perdagangannya bagus untuk DXY, maka DXY ini ada potensi untuk bisa break dari 10422, kemudian retest kembali ke 104.5 sampai 104.8. Tapi kalau neraca perdagangannya itu kurang baik atau kurang bagus untuk DXY hasilnya, maka DXY masih akan potensi turun untuk retest kembali ke level harga 103.36 sampai 103.63 ya. Jadi masih ada potensi untuk retest kembali ke sini. Oke. Jadi sekian dari saya. Terima kasih. Kalau kalian tidak suka dengan video ini, silahkan di dislike aja. Kalau kalian suka dengan video ini dan merasa video ini terbantu, silahkan di like dan juga jangan lupa subscribe channel YouTube Juna Trading ID. Ya. Dan juga bagikan kepada teman atau keluarga dan saudara kalian yang membutuhkan video analisa untuk gold ya seperti ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.